Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk adik-adik semua. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran kita ketahui bersama bahwa besaran itu terdiri atas dua, jadi ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi namanya saja pokok. Pokok itu berarti yang utama, yang pertama. Jadi besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, kemudian ada 7 besaran pokok. Jadi di sini ada besaran, kemudian ada satuan dalam SI dan ada alat ukur. Nah, kita ketahui bersama bahwa besaran pokok itu ada 7. Jadi ada 7 besaran yang diturunkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah panjang. Nah, panjang satuan SI-nya adalah meter. Nah, mungkin adik-adik pernah melakukan pengukuran panjang dengan melakukan satuan yang bermacam-macam. Jadi ada yang satuannya kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, kemudian ada sentimeter, ada milimeter. Tetapi pada besaran pokok itu satuan dalam sistem internasional untuk besaran panjang itu adalah meter. Kemudian alat ukur panjang ini dia ada macam-macam ya. Kemudian ada mistar, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer sakrup dan ada rollmeter. Jadi alat ukur ini ya tergantung dari kondisi apa yang kita akan ukur. Jadi kalau misalnya kita akan mengukur panjang buku, yang cocok kita gunakan adalah mistar. Kalau misalnya mengukur panjang, misalnya panjang jalan Palma ya misalnya, itu kita menggunakan rollmeter. Itu tidak cocok menggunakan mistar. Begitu juga misalnya kita akan mengukur diameter logam, misalnya diameter dari koin ya, uang koin. Nah, itu menggunakan jangka sorong. Kemudian kalau mikrometer sekrup itu alat ukur panjang itu misalnya mengukur ketebalan. Jadi misalnya mengukur ketebalan kertas atau ketebalan rambut itu menggunakan mikrometer sekrup. Jadi alat ukur panjang itu macam-macam ya. Jadi tergantung kondisi apa yang kita akan ukur. Kemudian massa. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Nah, satuan dalam sistem internasional untuk massa ini adalah kilogram. Nah, kita ketahui bersama bahwa massa itu satuannya macam-macam ya. Jadi ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, hektogram, gram, kemudian ada sentigram dan miligram. Nah, akan tetapi dalam satuan sistem internasional itu besaran pokok untuk satuan dari besaran pokok massa adalah kilogram atau disingkat dengan kg. Kemudian alat ukur untuk massa ini adalah neraca atau timbangan. Kemudian besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Nah, untuk waktu juga ini satuannya macam-macam. Jadi ada jam, ada menit, ada sekon, ada hari, ada bulan, ada tahun, ya, ada abad. Nah, tetapi dalam satuan sistem internasional itu besaran pokok waktu satuannya adalah dalam sekon atau biasa disingkat dengan S. Kemudian untuk alat ukurnya waktu ini juga macam-macam. Jadi biasa kan kita menggunakan ada jam tangan, ada jam dinding, bisa juga pakai HP. Tetapi yang untuk lebih teliti ya, yang tingkat ketelitiannya tinggi itu kita menggunakan stopwatch. Kemudian besaran pokok yang keempat adalah suhu. Nah, untuk suhu juga ini satuannya ada macam-macam ya. Jadi ada
Kelvin, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Celsius. Tetapi dalam satuan SI itu satuannya adalah Kelvin atau biasa disingkat dengan K. Kemudian untuk alat ukur suhu ini adalah dinamakan termometer. Kemudian kuat arus listrik, ya, kuat arus listrik, besaran pokok kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere, yang disingkat dengan A. Kemudian alat ukurnya itu disebut dengan ampermeter. Kemudian besaran jumlah zat. Jumlah zat ini satuan SI-nya adalah mol, ya. Kemudian untuk alat ukurnya itu disebut dengan kalorimeter. Kemudian intensitas cahaya. Jadi satuan pokok yang ketujuh itu intensitas cahaya. Satuan SI-nya adalah kandela. Jadi kemudian alat ukurnya adalah untuk mengukur intensitas cahaya ini disebut dengan light meter. Berikut adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi namanya saja turunan. Kalau turunan berarti itu ada diturunkan dari besaran pokok, ya. Berikut contoh besaran turunan itu misalnya luas. Luas itu kan rumusnya itu panjang kali lebar. Panjang satuannya adalah meter, jadi satuan luas itu sama dengan satuan panjang kali satuan lebar, ya, bukan satuan luas, satuan panjang kali satuan lebar. Lebar juga itu kan sama dengan panjang. Kemudian satuan panjang untuk di besaran pokok itu adalah meter. Kemudian satuan panjang kali satuan panjang berarti meter kali meter. Jadi di sini di situ bukan satuan luas, ya. Jadi satuan panjang kali satuan lebar. Nah, satuan lebar juga itu sama dengan satuan panjang. Jadi meter kali meter atau meter pangkat 2. Jadi satuan dari luas adalah meter pangkat 2. Kemudian contoh yang berikut besaran turunan adalah kecepatan. Rumus dari kecepatan itu kan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian satuan kecepatan itu satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Satuan jarak itu kan sama dengan panjang. Kemudian waktu. Satuan panjang adalah besaran pokok. Satuan waktu juga adalah satuan dari besaran pokok. Jadi di kecepatan ini diturunkan dari satuan panjang dan satuan waktu. Kedua-duanya adalah besaran pokok. Atau sama dengan meter per sekon, itu disingkat M per S. Sehingga kecepatan itu dia adalah besaran turunan karena dia diturunkan dari satuan besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Kemudian contoh besaran turunan yang berikut adalah volume. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu satuannya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Sehingga volume satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, berikut besaran turunan yang lain adalah gaya, itu satuannya Newton. Kemudian berat satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2 atau disebut juga dengan Newton. Jadi kalau pada berat ini itu satuannya diturunkan dari besaran pokok massa, kemudian besaran pokok panjang, dan besaran pokok waktu. Kemudian massa jenis itu satuannya kilogram per meter. Tekanan satuannya kilogram per meter kubik, kemudian usaha satuannya Newton kali meter. Nah, kemudian adik-adik ini ada satuan baku dan satuan tak baku. Jadi kita mengenal dalam pengukuran itu ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Nah, apa itu satuan baku? Jadi satuan baku itu merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur hasil pengukurannya itu selalu tetap untuk semua orang. Jadi kalau misalnya
kita mengukur menggunakan mistar, jadi itu akan memperoleh hasil pengukuran yang sama. Kemudian satuan tak baku itu satuan yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat. Jadi kalau misalnya menggunakan tongkat, kemudian kalau satuan tongkat tuh untuk mengukur panjang, dan satuan kaleng juga untuk mengukur volume, misalnya volume zat cair. Nah, kemudian pengukuran satuan baku dan satuan tak baku. Nah, dalam mengukur panjang buku itu dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Nah, kalau kita menggunakan mistar atau penggaris, nah, itu yang disebut dengan satuan baku, ya. Tapi kalau kita menggunakan telapak tangan, itu namanya satuan tak baku, ya. Sehingga hasil yang diperoleh untuk satuan tak baku ini, misalnya menggunakan telapak tangan, misalnya menggunakan orang yang kecil dengan orang yang besar, itu pasti hasilnya akan berbeda, ya. Berikut mengukur itu adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, kemudian ada pengukuran besaran pokok. Nah, besaran pokok tadi kan ada 7, ya. Nah, kita mulai dari pengukuran panjang. Nah, ini pengukuran panjang dengan penggaris. Nah, beberapa macam penggaris, yaitu penggaris lurus, kemudian ada penggaris siku, ada penggaris gulung atau meteran gulung atau biasa disebut dengan roll meter, ya. Kemudian ada penggaris yang memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Untuk mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Jadi setiap skala pada rahang itu memiliki nilai sebesar 1 mm. Kemudian apabila pada rahang geser itu disebut dengan rahang geser, itu disebut dengan skala Nonius, ya. Nah, terdapat 20 skala. Jadi ini. Nah, maka ketelitian jangka sorong itu 1 mm dibagi dengan 20 atau sama dengan 0,05 mm. Sehingga itu untuk jangka sorong dengan rahang Nonius yang memiliki 50 skala itu memiliki ketelitian 1/50 atau 0,02 mm. Jadi ini cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Jadi kita mengukur jangka sorongnya digunakan misalnya untuk mengukur diameter dalam maupun diameter luar. Nah, kemudian mengukur panjang dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini contoh alat ukur dengan yang namanya mikrometer sekrup, ya. Nah, mikrometer sekrup ini merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat atau lembaran atau mengukur diameter kawat. Jadi misalnya kita akan mengukur ketebalan buku. Nah, itu kita akan menggunakan alat ukur yang namanya adalah mikrometer sekrup. Atau misalnya ketebalan rambut, atau misalnya diameter sebuah kawat. Itu gunakan adalah mikrometer sekrup, ya, yang namanya mikrometer sekrup. Nah, berikut untuk pengukuran massa. Jadi besaran pokok yang kedua adalah massa. Nah, untuk mengukur massa ini kita menggunakan alat yang namanya Neraca-Ohaus. Nah, ini ada gambarnya. Jadi ini adalah timbangan, ya. Mungkin adik-adik sudah sering lihat baik di warung-warung, di toko, itu menggunakan untuk alat ukur massa, itu menggunakan timbangan. Timbangannya ini macam-macam. Ada yang 2 lengan, ada yang neraca duduk, ya. Nah, kemudian neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Nah, neraca digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Kalau neraca yang biasa digunakan di pasar, nah itu
lebih banyak menggunakan prinsip neraca yang prinsip kerjanya itu berprinsip pada tuas atau pengungkit ya, seperti ini. Berikut mengukur besaran pokok waktu. Nah, ini waktu diukur dengan menggunakan arloji atau stopwatch. Nah, kita lebih banyak menggunakan, lebih teliti itu lebih baik menggunakan stopwatch karena stopwatch itu memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan arloji. Ya. Nah, kemudian mengukur besaran pokok suhu. Nah, ini suhu, alat ukur untuk mengukur suhu itu namanya adalah termometer. Kemudian termometer yang paling sering dijumpai itu termometer klinis ya, yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Jadi mungkin adik-adik ini sudah pernah menggunakan termometer ini. Biasanya kalau ada yang sakit ya, biasa masuk rumah sakit atau ke puskes, kalau misalnya kita sakit panas itu sering dokter atau perawat itu mengukur suhu tubuh kita dengan menggunakan termometer. Nah, untuk termometer ini juga ada yang termometer yang digunakan di ketiak, dijepit di ketiak, ada yang dimasukkan ke mulut, dan ada juga yang dipasang di anus ya. Cuma jangan sampai terbalik. Yang khusus di anus kalian gunakan di mulut ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian besaran turunan, mengukur besaran turunan. Mengukur besaran luas. Jadi luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Jadi ada contoh di sini, misalnya panjang kertas 25 cm dan lebarnya misalnya 20 di sini ya, 20 cm. Jadi maka luasnya 25 cm kali dengan 20 cm itu 500 cm pangkat 3. Atau kita konversi ke meter itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Jadi ini bukan 0,20 ya, cuma duanya terhapus. Kemudian pengukuran volume benda padat. Nah, di sini untuk mengukur volume menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk ini ada contoh misalnya sebuah balok itu panjangnya 10 cm, kemudian lebar 6 cm dan tingginya 4 cm. Nah, berapakah volume balok tersebut? Nah, kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau panjangnya 10 berarti 10, lebarnya 6, dikali 6, kemudian tingginya 4, jadi 10 cm kali 6 cm kali 4 cm. Hasilnya 240 cm pangkat 3. Kemudian pengukuran volume zat cair. Jadi misalnya pengukuran dilakukan pada cairan spiritus, tuh hasilnya menunjukkan volume spiritus sebesar 30 ml. Nah, ini misalnya ada pengukuran makhluk hidup. Ini ada beberapa contoh, misalnya bibit padi akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia antara 3 sampai 4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm. Serta ikan lele akan dipanen setelah ikan tersebut berusia antara 1,5 bulan hingga 2 bulan yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Jadi ini pengukuran pada makhluk hidup ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini di akhir pertemuan adik-adik ada uji kompetensi. Jadi ada 3 uji kompetensi yang adik-adik harus kerjakan ya. Jadi ada 4 ya, ada 4. Jadi mohon dikerjakan. Jadi yang pertama jelaskan definisi dari besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua tuliskan 7 besaran pokok dan satuan dalam SI serta alat ukurnya. Kemudian berikan 3 contoh besaran turunan. Jelaskan perbedaan satuan baku dan satuan tak baku. Oke, mungkin cukup demikian apa yang saya jelaskan tentang materi tentang besaran pokok dan besaran turunan dan pengukuran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.